subscribe, karena komen dan like subscribe itu gratis. Zaman Kerajaan Majapahit. Setelah berakhirnya masa pemberontakan pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit telah membentuk pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Patih Gajah Mada mulai kembali menata kehidupannya, di antaranya membentuk satu kesatuan yang bertugas menjaga keamanan di laut, yaitu Armada Perang Laut yang siap menjaga kedaulatan negara. Selain mampu menjaga laut dan pantai, juga menjaga laut dari para bajak laut dan perompak. Harapan terbentuknya armada laut pada saat itu adalah sebagai pemegang keamanan di alur sungai berantas, dan pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan dalam Terbesar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat padat pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Di sini menunjukkan tugas dan fungsi polisi perairan sudah ada sejak zaman Majapahit, meskipun masih menjadi bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. zaman penjajahan Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, polisi diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut berdasarkan Statblad Lembaran Negara pada masa kolonial. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, fungsi polisi perairan sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga perairan Nusantara dengan berbagai nama seperti polisi laut, polisi pelabuhan, polisi sungai, dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya sangatlah kurang karena minimnya sarana prasarana dan peralatan. Meskipun pada saat itu pengamanan laut masih dititik beratkan kepada angkatan laut serta masih menggunakan kapal sederhana dan unit yang terbatas. Masa awal kemerdekaan. Pada masa Revolusi Kemerdekaan 1949, upaya pemerintah membentuk polisi perairan di wilayah Pelabuhan Tuban, Jawa Timur gagal dikarenakan adanya agresi militer Belanda II dan bersamaan dengan mendaratnya tentara Belanda di pantai Gelondong, Tuban. Oleh karena itu, pembentukan polisi perairan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Setelah itu, pemerintah Indonesia mulai menata dan mengatur pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang belum tuntas pasca pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepolisian Republik Indonesia. Saat itu bernama Jawatan Kepolisian Negara DKN tidak ketinggalan untuk menata organisasi, mengingat DKN merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Walaupun sebelum pengakuan kedaulatan sudah dirintis pembentukan polisi perairan. Komjen Pol Raden Said Sukanto Cokroadiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kemudian membentuk bagian dari Kepolisian Perairan. Setelah adanya pembentukan bagian-bagian dari DKN seperti Polantas, Reserse, Intelijen, Mobrik, dan Polisi Dinas Umum. Pembentukan tersebut dimulai ketika Raden Said Sukanto mengeluarkan order kepada Jawatan Polisi Indonesia Pusat pada tanggal 1 November 1950 yang ditujukan
kepada Komisaris Polisi Rekso Projo Sudarsono, pembentukan Polair bertujuan untuk pemberantasan kejahatan di laut seperti penyelundupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, itu bagian dari Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah. Adanya surat keputusan Perdana Menteri 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian dari polisi perairan. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 menetapkan polisi perairan sebagai bagian dari DKN terhitung mulai 1 Desember 1950 dan menetapkan Pemersatuan Kesatuan Kepolisian yang memiliki tugas khusus pengawasan laut, pantai, dan sungai. Pada awal pembentukan Polair dapat pinjaman sebuah kapal jawatan pelayaran yang merupakan hasil perampasan perang yang bernama angklong, nama jenis burung laut. Selain itu, Polair mendapatkan bantuan dari Direktur Pelabuhan Tanjung Priuk untuk membuat sebuah pangkalan kapal. pada tanggal 24 November 1951, Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto, Polisi perairan diresmikan dan dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan pejabat tinggi Angkatan Bersenjata. Kemudian ditunjuklah Komisaris Polisi Rekso Projo Sudarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama oleh Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto. Setelah terbentuknya polisi perairan, DKN dan pemerintah mulai berpikir perlu adanya polisi udara untuk mendukung pelaksanaan tugas Polair, seperti menjaga keamanan dan ketertiban negara serta kesulitan-kesulitan yang sering timbul karena wilayah geografis Nusantara. Kemudian pemerintah membentuk seksi udara pada akhir tahun 1955 dengan menunjuk Komisaris Polisi Dr. Andes Harsono sebagai Kepala Seksi Kepolisian Udara, dan dikuatkan dengan terbitnya keputusan Perdana Menteri pada tanggal 5 Desember 1956. Pembentukan seksi udara bertujuan untuk pemberantasan penyelundupan dan pengawasan lintas batas. Dan juga evakuasi udara bagi korban kecelakaan dan sakit, serta menyiapkan transportasi udara untuk pejabat penting kepolisian. Merusak barisan, bangga dan sabda. sejak tanggal 1 Desember 1996. Polisi perairan berubah menjadi bagian dari polisi perairan dan udara. Dengan memiliki sarana kapal patroli sebanyak 35 unit dari berbagai tipe, dan sebuah pesawat terbang jenis Cessna 180. Pada masa reformasi, MPR mengadakan sidang istimewa dengan hasil adanya penetapan MPR tentang pemisahan TNI dan Polri
sehingga sejak saat itu Polri berdiri sendiri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kapolri mengeluarkan kebijakan reformasi Polri sebagai struktural, kultural, dan instrumental. Tak ketinggalan, jajaran kepolisian perairan dan udara sejak masa terbentuknya sampai dengan masa reformasi sudah mengalami restrukturisasi, organisasi, penggabungan, dan pemisahan. Dan kembali dilakukan restrukturisasi penggabungan Polair dan Pol Udara menjadi Ditpol Airut yang langsung berada di bawah Kapolri. Sampai akhirnya pada tahun 2017, jajaran kepolisian perairan dan udara menjadi Korpol Airut dan berada di bawah naungan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Pada awal masa reformasi, banyak terobosan dan pembaharuan yang dilakukan jajaran Ditpol Airut. Di antaranya kewenangan penyidikan, pemberian Bripet Bayangkara Bahari. Arti dari Bripet Bayangkara Bahari: bagian dari lambang perisai Tribrata, kapal Polri, laut dengan 7 ombak, tulisan polisi perairan. Makna lambang: Perisai Tribrata berarti melambangkan bahwa polisi perairan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Tribrata. Kapal Polri melambangkan subjek hukum dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan. Laut dengan 7 ombak melambangkan bahwa polisi perairan selaku Bayangkara Bahari memiliki jiwa bahari dan dalam mengemban tugas selalu berpedoman pada Tribrata dan catur prasetya. Bripet Penerbangan Polri, Bripet Komando, Bripet Penyelam, serta melakukan perubahan warna pada kapal patroli. Kiprah Pol Airut. Sejak awal terbentuknya, Pol Airut telah banyak berkiprah dalam menjaga keamanan wilayah Nusantara, baik dalam membantu menumpas pemberontakan yang muncul di awal kemerdekaan maupun menjaga pemeliharaan keamanan dengan terlibat dalam berbagai macam operasi. Di antara kiprah tersebut adalah Operasi Penumpasan DITII Tahar Mujakar pada tahun 1957, Operasi Trikora pada tahun 1962, dengan pembentukan Komando Gugus Tugas 090 oleh Komandan Pol Airut, yang kemudian Komando Gugus Tugas tersebut
diperbantukan pada Angkatan Laut Mandala. Operasi Dwi Kora pada tahun 1964 dengan perbantuan pergeseran pasukan dari Jakarta menuju Pulau Natuna dan perairan perbatasan laut. Operasi Seroja pada tahun 1976 dengan perbantuan pengamanan pesisir pantai timur-timur dan sarana transportasi logistik maupun sarana angkut pasukan. Operasi Aman Malindo pada tahun 1979, di mana Polri mengadakan kerjasama dengan polisi Diraja Malaysia dalam rangka pemberantasan penyelundupan imigran gelap, narkoba, dan uang palsu. Operasi Sri Gunting dan Operasi Nila pada tahun 1989 dengan melakukan pemberantasan penyelundupan di perairan perbatasan dan pemusnahan ganja di wilayah Aceh dan sekitarnya. Operasi Jaring Merah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 dengan bantuan 2 helikopter dan Cessna operasional TNI Polri Aceh menanggulangi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Operasi Gurita pada tahun 1998 dengan melakukan pemberantasan illegal fishing yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Kami Bayangkara Airut gerak langkah dengan penuh wibawa, siap mengabdi pada nusa bangsa. Tribrata landasan utama, laut udara itu medan kami, penuh hambatan tantangan ancaman, berjanji bakti demi Nusantara. Untuk kami mengabdi, pengayom, pelindung, pembimbing masyarakat, pantang menyerah hadapi rintangan di laut maupun di udara. Jaya, jaya, Airut tetap jaya. Jadi gimana? Nah, sekarang kalian mau ikut nyanyi juga kan? Nah, sekarang kalian silahkan nyanyi sendiri. Setelah ini, dan tetap semangat ya, jangan menyerah.
Arti logo Korpol Airut. Tulisan Korpol Airut dengan warna huruf hitam dan dasar merah mengandung warna personil Korpol Airut adalah penjaga keamanan yang memiliki keberanian untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Gambar jangkar melambangkan unsur perairan dan menggambarkan alat kapal yang digunakan waktu berlabuh agar tidak hanyut terbawa arus, mengandung makna. Personil Korpol Airut memegang teguh prinsip dan tidak mudah goyah serta selalu setia terhadap NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Tribrata, dan Catur Prasetya. Gambar rantai menggambarkan alat yang digunakan untuk menyatukan benda atau menyambung benda, mengandung makna bahwa anggota Korpol Airut memiliki jiwa korsa dan jalinan persaudaraan yang begitu kuat sehingga dapat berperan sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Gambar burung melambangkan unsur dan menggambarkan hewan yang memiliki kemampuan terbang dalam berbagai macam kondisi alam ke berbagai belahan bumi, mengandung makna kegigihan, semangat juang, dan kekuatan personil Korpol Airut mencapai seluruh wilayah NKRI melalui laut dan udara guna menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Gambar arah mata angin merupakan petunjuk arah yang selalu digunakan oleh personil Korpol Airut dalam melaksanakan tugas, mengandung makna bahwa personil Korpol Airut mematuhi arah kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri. Arti warna di lambang Korpol Airut. Warna merah. Warna merah menggambarkan keberanian, mengandung makna personil Korpol Airut memiliki keberanian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Warna kuning. Warna kuning menggambarkan emas sebagai lambang kejayaan dan warna matra kepolisian mengandung makna Korpol Airut akan menjaga kejayaan matra kepolisian dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Warna hitam. Warna hitam menggambarkan marwah penjaga keamanan mengandung makna bahwa Korpol Airut adalah penjaga keamanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan lupa subscribe. Warna biru. Warna biru menggambarkan angkasa dan lautan, mengandung warna tempat atau wilayah penugasan Korpol Airut, yaitu perairan dan udara. Warna oranye. Warna oranye menggambarkan petualangan alam bebas, mengandung makna personil Korpol Airut memiliki optimisme, percaya diri, dan kemampuan bersosialisasi serta adaptasi yang baik dengan lingkungan. Warna putih. Warna putih menggambarkan kebenaran atau keadilan, mengandung makna personil Korpol Airut selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam menegakkan hukum guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian tentang sejarah Korpol Airut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share video ini dan nyalakan lonceng agar kalian dapatkan notifikasi untuk video-video baru selanjutnya.